Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firoz Gozi Prabowo dari Prodi Bisnis Manajemen Universitas Veteran Bangun Nusantara. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah manajemen, saya akan mewawancarai narasumber yang bekerja di bidang produksi makanan, khususnya produksi donat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dilakukan secara nyata di dunia kerja. Oke, langsung saja kita mulai wawancaranya. Oke, di sini dari Mbak siapa ini? Aulia. Aulia. Jadi ada pertanyaan nih Mbak. Boleh diceritakan sedikit Mbak, usaha donat Eko ini dimulai dari kapan ya? Kalau usaha donat Eko ini sendiri dimulai dari tahun 2017. Awal mulanya itu karena PHK di salah satu perusahaan. Saat itu kita mutar otak bagaimana caranya untuk tetap menghasilkan, tetapi dari diri kita sendiri. Kalau kita sendiri kan juga tahu ya, kalau misalnya kita ikut di perusahaan itu mau nggak mau, misal nanti ada pengurangan karyawan atau apa, itu pasti akan jadi kesusahan untuk diri kita sendiri. Karena itu dari tahun 2017 itu karena ingin membuat usaha sendiri dan ingin membantu masyarakat sekitar juga. Kalau dari Mbaknya perannya sebagai apa ya? Kalau di sini saya tuh sebagai tangan kanan dari ownernya sendiri, itu dari milik saya sendiri, dan sekarang sedang tidak bisa wawancara di sini. Kalau saya itu di sini perannya sebagai di marketing. Kalau di Donat Eko ini sendiri kan ada banyak, ada di bagian produksi, bagian marketing, dan juga bagian komunikasi dengan reseller dan juga distributor kayak gitu. Nah, kalau di sini saya sebagai marketing itu saya mengiklankan Donat Eko ini supaya jangkauannya itu lebih luas, terutama tidak hanya di daerah Sukoharjo aja, tapi alhamdulillah Donat Eko ini tuh juga sudah menjangkau pasar yang ada di Wonogiri juga, daerah Jatisrono, sana itu, dan di Solo itu juga sudah ada. Dan Donat Eko ini itu juga sudah masuk di, kamu tahu Siliwangi baru kukus itu? Ya. Nah, itu juga sudah ada di situ juga. Udah lumayan besar ya berarti? Alhamdulillah udah lumayan besar pasarnya juga, jadi banyak yang tahu di Donat Eko ini itu. Jadi pengirimannya lewat apa ya? Kalau alhamdulillah pengirimannya itu dari karyawan kita sendiri juga, karena kan di sini itu bisa dibilang bisnis keluarga. Jadi yang ada di sini itu juga dari keluarga juga, tapi tidak walaupun ini bisnis keluarga, tetap harus ada SOP yang dijalankan, walaupun di situ hanya kayak ini ponakannya ini. Iya, harus juga, walaupun ini bisnis keluarga tetap ada batasannya, bisnis. Kalau di bagian produksi Donat Eko sehari-harinya yang kerjain apa Mbak? Kalau di bagian produksi itu start kita mengerjakan itu pasti saat peracikan bumbu untuk membuat donatnya itu sendiri. Nah, untuk Donat Eko ini untuk pembuatannya, kalau dulu itu pernah manual. Jadi dari pembuatan mencampurkan bumbu dan terigu itu pakai tangan dulu. Belum ada alatnya ya? Ya, dulu awal-awal itu pakai tangan, karena kan dulu produksi kan tidak terlalu banyak juga, mungkin cuma 100 pieces, 200 pieces. Nah, semakin bertambahnya reseller, semakin bertambahnya orang yang tahu tentang Donat Eko ini, akhirnya kita mencoba untuk menggunakan alat mesin untuk pengaduknya itu. Nah, terus setelah itu nanti yang namanya donat itu kan pasti kalau dari adonannya tidak bisa langsung kita goreng. Kalau di sini kan sistemnya digoreng, itu nggak bisa langsung kita goreng, itu harus kita diamkan dulu 2-3 jam supaya mengembang. Setelah itu baru kita goreng. Setelah kita goreng tidak bisa langsung kita topping. Kalau donat itu kan banyak varian toppingnya. Nah, itu kita harus menunggu kisaran 1 jam untuk menopping. Ya, untuk menopping itu harus menunggu selama 1 jam. Nah, kira-kira yang dilakukan setiap hari prosesnya itu seperti itu, tapi ya cukup memakan waktu ya, lama juga. Iya. Alatnya itu harganya berapa Mbak? Per harinya. Ya.
Kalau alatnya, kalau di kita cuma satu, tapi nggak cuma sekali jalan, setelah itu bisa dibuat seluruh pesanan itu nggak gitu. Jadi semisal kita buat pertamanya 5 kilo dulu, nanti 5 kilo itu selesai, sudah kita rounding, kita bentuk sebagai bentuk donat gitu kan dari adonannya itu, nanti kita buat lagi gitu. Jadi sehari itu bisa mencapai 20 kilo. Ya, alhamdulillah. Karena tidak Mbak mengalami produksi donat yang lagi rame, terus cara ngaturnya gimana? Kalau untuk produksi yang ramai kita pernah sehari itu pernah harus kirim 1000 pieces ke Wonogiri. Ya, itu pernah. Wonogirinya itu di daerah Jagisono. Itu pernah, karena kita punya satu reseller itu yang dia itu sebagai apa ya, kalau intinya semua donat yang ada di Wonogiri itu dari orang tersebut. Nah, itu kita pernah sehari itu 1000 sampai 2000 pieces pesanan dia. Pertama kali kita mendapatkan pesanan itu pasti kita senang, tapi juga capeknya itu pasti, dan juga untuk manage waktunya gimana 1000 ini tuh bisa selesai, karena itu permintaan dikirimnya itu jam 3. Nah, kita start produksi itu jadi jam 6 pagi gitu. Berarti itu cepet banget dong waktunya. Cepet, tapi juga tantangan juga gimana caranya donat ini tuh tetap harus sempurna. Kan kalau dalam kurun waktu dari jam 6 sampai jam 3 itu, kalau misal kita mendapat pesanan itu pasti kan terbilang singkat ya. Singkat banget, tapi alhamdulillah karena ya berusaha manajemen waktu kita yang harus diusahain banget gimana caranya jam 3 ini selesai, itu alhamdulillah bisa, walaupun di situ masih ada beberapa hal yang harus kita evaluasi ke depannya. Jadi ke depannya itu saat ada pesanan lagi, karena untuk reseller kita yang dari Wonogiri itu alhamdulillah 1 minggu sekali itu pasti pesan 2000 pieces. Iya, alhamdulillah jadi langganan 2000 pieces, 1000 gitu, nggak pasti. Itu kita evaluasinya itu sampai semisal jam 3 kirim, kita tuh jam 1 udah selesai semua gitu bisa. Alhamdulillah. Tapi ya itu mulainya bisa mungkin dari jam 5 subuh atau apa juga. Dari Wonogiri itu yang beli itu ya itu kayak bukan dosen, guru di salah satu instansi, entah itu SMA atau SMK itu, tapi dia juga apa ya, sampingannya itu juga dia beli buat dijual lagi. Dijual lagi. Jadi bukan untuk dirinya sendiri, tapi dijual lagi, dipasarkan di seluruh Wonogiri kota. Dari sini buat jadi produsennya. Iya, benar. Jadi gini produsennya, dari beliau itu yang mendistribusikan di Wonogiri itu dari orang itu. Terkenal. Alhamdulillah. Tapi prosesnya itu juga panjang. Kita tuh juga pernah waktu itu, ya namanya orang usaha itu pasti ada aja apa ya, batu yang harus kita lewati. Itu pernah, kita juga pernah kok dapat orderan, ternyata orderannya itu fiktif. Maksudnya cuma bohongan. Iya, dan itu pesannya itu kayak, kan kita tuh nggak hanya melayani untuk donat dijual kembali untuk perpisisan, itu tidak hanya itu, kita juga menjual untuk donat ulang tahun, donat hampers kayak gitu. Berarti bisa di custom ya? Bisa. Nah itu kita pernah dapat orderan itu beli berapa ya untuk donat ulang tahun, kalau nggak salah 50 atau 100, tapi ternyata orangnya itu hilang. Tiba-tiba nggak dibatalin langsung hilang? Iya, udah nggak ada kabar. Berarti hilang tuh dari apa ya? Dari sosmed atau? Kemungkinan tahunya dari sosmed sih Kak. Kalau untuk marketing ini kan kita juga mengiklankan di Facebook, di Instagram, terus tapi selama ini kalau kita di Sukoharjo kan itu juga ada di Instagram itu kayak info cegatan, itu kita alhamdulillah belum pernah, karena kalau kita masuk situ semakin kewalahan. Semakin ramai. Iya, pasti semakin ramai. Alhamdulillah belum pernah. Untuk marketing yang dari mulut ke mulut aja udah banyak alhamdulillah. Nah itu waktu itu kita awal-awal produksi, awal ini buka dari 2017 itu mungkin kalau nggak salah masa COVID. Masa COVID itu ada yang pesen dari Facebook, tapi ternyata itu orderan. Biasanya bagaimana cara menentukan jumlah produksi per harinya? Untuk menentukan jumlah
produksi ya. Iya. Kita itu setiap hari produksi, dan itu ada penentuan produksinya itu kita kan ada reseller yang setiap hari itu ambil. Nah itu pasti kita follow up dulu. Follow up besok mau pesan berapa box gitu. Karena kan di sini untuk penentuan pembuatan berapa kilonya kan dihitung dari per boxnya. Iya. Tuh. Jadi kita follow up kembali reseller kita, atau kalau tidak sebelum kita follow up reseller kita itu udah WA, Mbak saya besok pesan sekian. Janjian dulu ya. Iya gitu. Jadi kita enggak kok misalnya kita buat cuma ya udah buat banyak, siapa tahu besok ada yang pesan atau apa gitu. Enggak, alhamdulillah. Udah dari awal buka sampai sekarang itu banyak evaluasi yang kita lakukan. Akhirnya kita bisa intinya pembuatan donat ini tuh tidak mubazir gitu. Jadi semua sudah tertata rapi. Jadi untuk pembuatan perharinya, terus 1 minggu itu kira-kira kita harus pesan berapa tepung terigu, berapa kilo tepung terigu untuk stok, itu juga sudah kita perkirakan. Terus kekuatan yang dimiliki donat Eko dari donat yang lain apa ya kelebihannya? Kalau kelebihan dari donat itu sendiri, di sini itu kita itu tekstur donatnya itu lembut gitu. Masnya tahu donat Ceko? Tahu. Nah itu 11-12 sama mereka. Kualitasnya beda dikit. Ya, mungkin kualitasnya beda karena kan kalau mereka kan dari bahan baku dan juga topping kan diimpor dari luar negeri. Nah kalau kita kan lokal tapi bisa diadu, dan ini tuh kita tidak memvalidasi dari brand kita sendiri, tapi dari orang-orang yang pernah membeli gitu. Itu donatnya itu 11-12 dari Ceko, jadi sama-sama lembut. Enggak, kalau donat-donat yang biasanya kayak donat kentang, donat apa itu kan pasti kayak keras gitu ya. Nah itu enggak, itu pasti donatnya itu lembut, jadi dibuka gitu enggak kayak buat seret gitu, enggak. Kalau ada anggota tim yang kurang semangat, biasanya disikapi gimana penyikapannya? Nah kalau di kita yang bisnis keluarga ini, misalnya kita jenuh atau apa gitu saat produksi, kita itu mengambil dengan pakai lagu gitu. Jadi kalau mau request lagu apa atau apa gitu, kita kasih musik gitu. Ya kasih musik, benar, kasih musik. Selain itu juga kalau sehari-hari kan pasti ada yang harus kita camil gitu kan. Kalau misalnya saat produksi itu iya itu bisa kayak setiap harinya itu request, hari ini mau dibuatin apa, atau hari ini mau makan atau mau cemilan kayak apa, itu kita tawarin. Tapi tetap sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan intinya tidak memberatkan dari kita. Pernah gak Mbak produksi gagal atau hasil donat tidak sesuai standar? Alhamdulillah untuk selama ini untuk produksi donat itu alhamdulillah nggak ada yang gagal. Cuma ya yang itu tadi cerita yang ada orderan fiktif itu kalau produksi gagal atau hasilnya di luar ekspektasi itu alhamdulillah enggak, karena setiap hari itu kan kita buat, jadi harus benar, harus sesuai SOP. Karena nanti kalau misalnya gorengnya di luar dari jam itu aja nanti donatnya udah kempes gitu. Jadi kita benar-benar memperhatikan, apalagi kan ini bisa kita bilang makanan basah ya. Itu jadi nggak bisa kok dibiarin gitu aja, nggak sesuai SOP itu enggak. Jadi kalau gagal atau apa itu alhamdulillah nggak pernah, tapi cuma yaitu ada orderan fiktif saat kita pertama kali pembukaan restoran. Kunci utama supaya donatnya tetap berjalan lancar setiap hari gimana Mbak? Kalau kunci utamanya itu ya klasiknya, kalau kita sebagai orang muslim itu pastikan kita berdoa. Tapi kalau untuk diri kita sendiri itu kita tidak capek, tidak lelah untuk marketing, karena utamanya itu pasti marketing. Tapi selain marketing yang kita gencarkan terus, tapi kualitas donat itu harus nomor 1. Diutamakan ya? Harus, karena kalau semisalnya donat udah beda, entah itu dari mungkin bentuknya atau dari rasa dan juga dari topping yang bisa kita lihat secara orang awam melihat, nggak merasakan itu, kalau beda sedikit pasti nanti customer itu udah langsung turun. Yang terakhir nih Mbak,
pesan buat mahasiswa yang lagi belajar manajemen dan ingin terjun ke usaha makanan juga. Kalau dari saya yang juga sebagai mahasiswa, saya juga masih mahasiswa walaupun saya di sini juga dengan kanan ownernya itu, kalau untuk mahasiswa itu jangan malu. Jangan pernah malu untuk memulai usaha apapun. Dari hal yang paling kecil, kita tuh nggak bisa berharap semuanya itu langsung besar, tuh nggak bisa. Pasti ada, semua itu dimulai dari hal kecil dan pasti ada batu sandungannya. Dan itu jangan buat kita kayak merasa langsung pesimis. Ada tantangan sedikit langsung udahlah nggak usah. Terus kita juga jangan banyak mikir, jangan kebanyakan mikir gengsi. Karena kalau yang dipikir tuh gengsi, pesimis duluan, banyak mikirnya nggak ada aksinya, itu nggak akan jadi apa-apa. Semua itu kita harus berani ambil resiko. Apalagi sebagai seorang mahasiswa yang kita itu di Indonesia ini sangat privilege, karena yang mau mengenyam pendidikan di perguruan tinggi itu kalau dari persentasenya satu Indonesia itu hanya 7%. 7%. Dikit banget. Maka dari itu mahasiswa apalagi yang berada di prodi manajemen yang bisa dibilang semuanya itu tahu kalau manajemen itu luas. Nah, karena itu jangan takut ambil resiko, jangan gengsi, jangan banyak mikir. Karena tiga ini, iya benar, semua itu harus dimulai aja dulu. Dan bagaimana nantinya itu harus kita evaluasi lagi. Nggak bisa kok langsung sempurna. Kalau kita mulai langsung ingin sempurna, nggak mungkin. Malah semisal kita sebagai mahasiswa kita punya teori banyak, tapi kita nggak mau mulai, ya udah sama aja, nggak akan pernah tercapai apa yang akan kita tuju. Jadi misal apa-apa harus langsung praktek aja ya, nggak usah banyak teori. Iya, sebenarnya kalau itu kan ambigu, pengertiannya kan dua. Nggak kok, berarti harus praktek, nggak mikirin teori, itu juga enggak. Yang lebih pasti itu kita juga harus punya pengetahuan. Sebelum kita mulai, kita tuh harus punya, kita harus punya basic dari apa yang ingin kita lakukan. Nah setelah itu baru kita eksekusi. Tapi nggak kok kita udah punya basic tapi kita sempurnain dulu. Mungkin bisa, tapi nanti prakteknya itu pasti kita blunder di tengah jalan, itu pasti. Gitu. Jadi semua itu selain kita juga eksekusi, kita juga harus punya basic. Tapi nggak kok basic aja banyak, nggak eksekusi gitu. Jadi harus imbang. Gitu. Tapi nanti kalau misalnya sudah eksekusi, semisal basic kita udah matang, terus kita eksekusi, jangan kita kok ya udah gini-gini aja, tuh jangan. Kita harus meminta komentar dari orang-orang sekitar, kritik. Kebanyakan kan orang kalau dikritik itu pasti kayak merasa rendah atau apa. Tapi itu jangan, harus jadi masukan. Ambil yang baik, yang buruk ya udah tinggalin aja gitu. Jadi harus mau menerima kritik. Orang kalau mau usaha itu harus mau menerima kritik, evaluasi itu enggak, misal brand besar pun setiap hari harus ada evaluasi. Apalagi kita yang baru memulai, itu pasti juga harus ada evaluasi. Komentar dari orang yang yang terlebih mungkin itu orangnya itu sebenarnya misal komentarnya buruk atau apa, itu sebenarnya dia itu masukan yang baik. Kalau misalnya mereka nggak senang sama kita, nggak mungkin mereka mau komentar, pasti bodo amat. Udah ya Mbak, terima kasih atas waktunya, terus pengalamannya, semoga bisa berkembang lagi, lancarkan rezekinya. Amin, terima kasih juga sudah mau berkunjung di tempat kami.